Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Aryana. Kembali pada tutorial kali ini kita masih membahas tentang simak BMN, dimana untuk video tutorial kali ini saya coba membahas tentang bagaimana cara menganalisa dan memperbaiki atau perbaikan nilai buku minus di simak BMN berdasarkan data dari Erecon. Seperti yang kita lihat, saya mengambil data dari Erecon. Di sini saya mengambil sampel, ada beberapa aset yang nilainya minus. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke bagaimana cara menganalisanya, terlebih dahulu saya mau menyampaikan bahwa nilai buku minus di Erecon itu tidak serta-merta bahwa terjadi nilai buku minus di simak BMN. Jadi perlu kita menganalisa dulu, karena nilai buku minus disebabkan oleh banyak faktor. Bisa juga terjadi di lain laptop atau di laptop yang lain tidak minus, dan di laptop yang satunya minus, padahal sudah menggunakan update yang sama. Sekali lagi saya sampaikan bahwa aplikasi simak terkadang apa yang kita harapkan atau apa yang kita lakukan hasilnya tidak sama. Maka dari itu, untuk nilai buku minus ini saya coba mengambil satu saker sampel untuk memperbaiki. Lalu kita coba menganalisa bagaimana cara menganalisanya, kenapa bisa minus, lalu kita cara memperbaikinya. Oke, teman-teman, kita langsung saja masuk di aplikasi simak BMN. Oke, teman-teman, saya sudah masuk di simak BMN. Saya coba mengambil sampel satu satker, lalu saya coba mengambil satker man 1 Parepare, kota Parepare. Lalu saya coba menganalisa penyebab dari buku minus berdasarkan data dari Erecon. Nah, yang pertama saya coba masuk di buku daftar, lalu kita cek di history BMN. Oke, sebelum itu saya coba lihat dulu Excelnya. Oke, ini teman-teman, nilai buku saya coba lihat di kamera CCTV. Nilai perolehan asetnya 5 juta, rupiah susutnya 5.500.000, otomatis muncul rupiah susut minus 500, artinya nilai penyusutannya lebih besar dari nilai asetnya. Lalu kita coba nanti menganalisa kenapa bisa nilai rupiah susutnya melebihi nilai rupiah asetnya. Tadi secara normal harusnya ini tidak boleh melebihi, harusnya nilai penyusutannya juga sebesar 5 juta rupiah. Oke, teman-teman, kita masuk kembali di simak BMN. Nah, teman-teman, saya coba cek di buku daftar, lalu saya pilih history BMN, lalu saya coba pilih kamera CCTV kamera. Oke, ini noobnya noob 1, saya coba langsung saja seperti ini proses. Oke, teman-teman, sekarang kita perhatikan. Nah, teman-teman, kita coba perhatikan nilai aset diperoleh tahun 2015 itu sebesar nilainya 5 juta rupiah, lalu disusutkan setiap semester seperti 500.000. Lalu di tahun 2020 tanggal 31 bulan 1 2020 dilakukan koreksi perubahan nilai, maka dihentikan lalu selanjutnya tanggal 31 juga dilakukan penghentian aset dari penggunaan sebesar 5 atau minus 5 juta rupiah. Lalu ada reklas lagi menjadi 5 juta. 5 juta minus 5 juta ditambah 5 juta berarti nilainya 0. Lalu muncul lagi penyusutan amortisasi transaksional sebesar 5 juta.
Lalu penyusutan amortisasi transaksional 5 juta rupiah. Artinya ini teman-teman, ini akan menjadi 0, ini juga akan menjadi 0. Selalu ada muncul nilai balance-nya atau supaya nilainya sama. Tetapi setelah dilakukan penyusutan, muncul lagi penyusutan sebesar 500.000 rupiah. Muncul lagi penyusutan sebesar 500.000 rupiah, berarti ini akan menyebabkan nilai minus. Jadi sekali lagi, ini akan menyebabkan nilai minus. Nah teman-teman, seharusnya jika kita melakukan penyusutan, harusnya barang yang sudah dihentikan penggunaannya itu tidak lagi ada nilai penyusutannya, tetapi ini masih muncul. Ini kalau analisa saya disebabkan karena update 2020 akan muncul seperti ini. Silakan teman-teman menganalisa, tapi untuk analisa saya ini disebabkan oleh pengaruh update terbaru. Oke teman-teman, kita coba lakukan eksekusi. Saya coba dulu, tapi sorry. Oke, ini saya coba paint dulu supaya nanti kita temukan masalahnya apa. Oke, seperti itu. Lalu kita coba eksekusi. Oke teman-teman, nah analisa saya yang pertama adalah ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi aset dan penghentian. Maka kita coba lakukan eksekusi satu barang, lalu kita coba apa yang terjadi. Kita lihat apa yang terjadi. Pertama kita lakukan di koreksi perubahan nilai. Oke, sorry, sini penghentian demand dari penggunaan dulu. Lalu kita coba cari barangnya, kamera CCTV. Oke, ini barangnya, lalu kita hapus. Oke, sorry, batal penyusutan dulu, utility, batal pengiriman, proses, lalu batal penyusutan, proses. Yes. Sorry, batal penyusutan. Oke, keluar. Nah sekarang kita lakukan penghapusan dulu, penghentian payment dari penggunaan. Artinya barang tersebut kita coba lakukan penghapusan. Artinya kita hapus kembali nilai buku yang minus tersebut. Hapus. Oke, nah teman-teman, di sini ada banyak barang yang dihentikan penggunaannya, tetapi yang kita lakukan penghapusan hanya aset yang nilai bukunya minus, karena tidak semua aset ini nilai bukunya minus. Makanya saya coba tadi satu barang. Oke, selanjutnya kita masuk di perubahan BMN, lalu perubahan kondisi. Saya pilih nama barang, lalu saya pilih kamera. Oke teman-teman, seperti ini. Lalu saya coba hapus, yes. Oke, sekarang kita coba masuk di buku daftar, history BMN, lalu saya coba kamera. Lalu proses. Oke, teman-teman, harusnya nilainya itu sudah masih ada 500, jadi tidak berpengaruh, tidak ada lagi penghentian atau yang lainnya. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita coba perbaiki. Oke, nah teman-teman, jadi cara memperbaikinya adalah kita hentikan kembali perubahan kondisi, lalu kita masuk lagi ke perubahan kondisi, lalu tambah kamera CCTV, kamera CCTV, lalu noob 1, tanggal pembukuannya misalkan tadi tanggal 30/01/2020, lalu kondisi rusak berat, nomornya misalkan saya pakai 023/2020, tanggalnya tanggal 30/01/2020. Oke, yes. Apakah aset tersebut akan langsung dihentikan penggunaannya? Kita pilih yes. Oke, lalu kita keluar.
Lalu coba kita adakan penyusutan semester 1 proses. Yes. Oke. Lalu kita coba kembali ke history BMN. History BMN, kita pilih kamera. Oke. Lalu saya pilih yes, proses. Oke, nah teman-teman, di sini sudah kita perhatikan. Jadi teman-teman dilihat, diperhatikan. Jadi sekarang nilainya sudah berubah menjadi 4.500.000 rupiah. 4.500.000 rupiah. Kalau kita melihat angka ini, teman-teman, itu bisa dipastikan bahwa nilai nanti ini akan menjadi 0. Jadi ini sudah menjadi 0. Saya tidak bisa membuktikan atau tidak bisa melihat sampai di e-rekonnya karena data yang saya terima hanya data SIMAK BMN. Kalau kita lihat jumlah penyusutannya, ini 5 juta, ini juga 5 juta, ini minus 5 juta, ini juga plus 5 juta, ini plus 4.500.000, ini minus 5 juta, 4.500.000. Tetapi kalau kita perhatikan di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Artinya nilainya ini 4.500.000. Maka ditambah dengan ini nilainya menjadi 5 juta. Berarti sudah sama dengan nilai yang di atas ini atau nilai perolehannya. Jadi asumsi saya, maka ini sudah akan menjadi minus, akan menjadi 0. Kita coba buktikan di Paint-nya. Oke, nah teman-teman, kira-kira seperti ini. Ini sudah, ini tadi nilainya 5 juta, ini nilainya 5 juta. Tadi sini sudah berubah menjadi 4.500.000 rupiah. Sini sudah berubah menjadi 4.500.000 rupiah. Dari awalnya sebesar 5 juta, sekarang sudah berubah menjadi 4.500.000 rupiah. Artinya, asumsi saya, jika teman-teman melakukan pengiriman kembali di e-rekon, maka nilai buku minus insya Allah akan hilang. Oke teman-teman, itulah tadi cara menganalisa nilai buku minus. Tetapi teman-teman perlu saya beritahu kembali bahwa nilai buku minus itu tidak sama proses penyelesaiannya. Contoh misalkan seperti kalau ini mungkin sama. Nah ini kemungkinan sama permasalahannya, tetapi yang ini tidak pasti sama permasalahannya. Jadi kalau menganalisa saya ini hampir dipastikan sama proses, sama penyelesaiannya karena nilai penyusutan lebih besar dari nilai aset. Nah, untuk yang ini sampai seterusnya ke bawah, ini nilai perolehannya 0, tetapi nilai penyusutannya 215.000. Ini teman-teman, saya tidak punya backup satkernya, jadi tidak bisa langsung saya eksekusi, tetapi analisa saya ini harus dilakukan normalisasi aset, tetapi asumsi saya seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan di lain waktu atau besok kita coba masuk ke materi ini ketika nanti sudah saya dapatkan kode satkernya atau backup satkernya. Oke teman-teman, untuk kali ini demikianlah tutorial mengenai analisa buku minus dan cara memperbaikinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.